Namun pada suatu malam, di istana Tumapel, Ken Arok terkejut ketika merasakan udara yang mengalir membawa kekuatan sirap yang maha dahsyat. Ken Arok tersentak karena ada orang yang mampu melakukannya. Kekuatan sirap yang besar sekali. Gila, ada orang bermaksud buruk di Tumapel. Siapa dia? Ken Arok yang telah menjadi aku di Tumapel itu segera bangkit dari tempat tidurnya yang bersebelahan dengan tempat tidur Ken Dedes, yang meski telah menjadi istrinya tetapi tidak bersedia dijamah sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Ken Arok bergegas berjalan ke halaman. Oh, bukan main. Betapa dahsyatnya kekuatan sirap ini menyebar di dalam wilayah istanaku. Di halaman para pengawal dan prajurit jaga bergelimpangan tertidur pulas. Oh, siapa yang melakukannya? Siapa? Kameswara. Iya, hanya Kameswara yang mampu mengimbangiku, yang mampu mengundang ilmu sirap semacam ini. Tetapi benarkah Kameswara? Oh, rasanya tidak. Ia tidak perlu menggunakan kekuatan sirap untuk menemuiku. Kau tidak lupa kepadaku? Iya, aku masih ingat. Kau telah menjadi seorang aku sekarang. Iya, aku sekarang aku di Tumapel. Sebuah batu loncatan untuk cita-cita yang lebih tinggi yang ingin kau raih. Bukankah demikian calon raja? Oh, ia mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Perempuan berbahaya. Siapa sebenarnya dia? Aku harus berhati-hati dan tidak boleh sembrono. Ia pernah mengalahkan aku. Telah lama aku mencari-carimu. Akhirnya, aku temukan kau di sini. Mengapa kau mengatakan aku adalah calon raja? Aku nyaris tahu segalanya tentang kau, pemuda ganteng. Kau hadir lengkap di dalam bayanganku. Di dalam angan-anganku. Apa yang pernah kau lakukan dengan tapa beratamu di padang karautan, hadir lengkap di alam mimpiku. Aku melihatnya bahwa kau bukanlah orang sembarangan. Kau manusia luar biasa. Bagaimana kau bisa mengetahui apa yang telah kuperbuat di padang karautan? Bahkan apa yang kau perbuat di Semenanjung Sembulungan, di sebuah teluk di ujung timur Pulau Jawa ini, aku pun tahu. Yang kau perbuat atas bongkahan logam yang jatuh dari langit itu pun, aku juga tahu. Keris yang kemudian kau pergunakan untuk membunuh penciptanya, Empu Gandring. Cukup! Oh, apa keperluanmu menemui aku? Mengapa kau sebar kekuatan sirap di istanaku ini? Aku datang untuk ngunggah-unggahi. Kau ngunggah-unggahi? Ken Arok memandang perempuan itu dengan tegang. Keinginan perempuan itu untuk ngunggah-unggahi mengejutkannya.
Ngunggah-unggahi adalah keinginan seorang perempuan yang mengabaikan batas kesopanan agar diperistri. Ken Arok memandang wajah perempuan itu dengan lebih cermat, terutama pada keningnya yang tertutup secari kain. Ken Arok berdesir membayangkan perempuan itu memiliki sebuah mata lagi di keningnya. Perempuan itu adalah Uma Durga. Tidak sadarkah kau bahwa apa yang kau lakukan itu tidak patut untuk dilakukan oleh seorang perempuan? Kata siapa tidak patut? Urusan semacam itu yang patut adalah lelaki yang melamar perempuan, bukan perempuan yang ngunggah-unggahi. Kau akan malu kalau aku menolakmu. Kau tidak akan bisa menolak Ken Arok. Kau salah. Aku tidak senang padamu. Aku tidak tertarik kepadamu. Meski kau cantik, akan tetapi aku tidak mempunyai minat untuk memperistrimu. Tertata rapi kalimat yang diucapkan oleh Ken Arok membuat perempuan berikat kepala itu sedikit tertegun. Sesaat kemudian, perempuan yang bernama Uma Durga itu justru mengumbar senyumnya. Sekejap dia melangkah lagi, mendekati Ken Arok yang berdiri. Bahkan jaraknya terlampau dekat. Uma Durga mengulurkan tangannya. Sudah kau pertimbangkan kata-katamu itu, Ken? Ya, sudah aku pertimbangkan. Justru kaulah yang nampaknya tidak mempertimbangkan kata-katamu. Kau yang tidak berhitung masak-masak atas keinginanmu. Aku tidak pernah salah perhitungan. Semua apa yang aku kehendaki harus terjadi. Dan kau tidak bisa menolak, Ken Arok. Kau tidak mempunyai pilihan kecuali memenuhi keinginanku. Sayang sekali, Nyai. Aku tidak mau. Pertimbangkan, Ken Arok. Kau akan mengalami kesulitan jika kau tidak mau. Kau bukan apa-apa bagiku. Setinggi apapun kemampuan kanuragan yang kau miliki, namun kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Jika kau tidak mau, aku bisa menjadi ganjalan kesulitan bagimu. Aku akan berpihak kepada Kediri. Pasukanmu akan hancur berantakan. Gila. Nah, pertimbangkanlah hal itu baik-baik. Aku tidak mau ditekan. Dan tidak akan ada orang yang boleh menekan aku. Kau pun tidak. Aku bisa membakar istanamu dengan tatapan mataku. Persetan. Sebaiknya, sekali lagi kau pertimbangkan, Ken Arok. Persetan denganmu. Aku akan membunuhmu. Aku tahu kau penjelmaan iblis. Uma Durga yang selengkapnya bernama Uma Durga Parabandari segera mengikatkan ikat kepalanya yang semula menutupi keningnya pada leher. Kedua matanya terpejam dan sebagai gantinya mata yang berada di kening itulah yang kemudian terbuka. Jika kau tidak mau menjadi suamiku, memberikan benihmu dalam rahimku, lebih baik kau mati di tanganku. Perempuan tidak tahu malu. Jadi itu yang kau inginkan? Ya, layani aku. Berikan benihmu kepadaku. Dan aku akan menjadi ibu dari calon raja besar. Sayang sekali. Aku sama sekali tidak berminat.
Andaikan kau telanjang sekalipun di depanku, mempertontonkan kemolekan tubuhmu, aku akan memanggil pekatik perawat kuda agar memuasi hasratmu. Setan keparat! Matilah kau di tanganku, orang tidak tahu diri. Uma Durga serasa terbakar wajahnya. Kata-kata tajam dari mulut Ken Arok itu ternyata mengoyak hatinya. Mata yang berada di kening itu memandang kemerah-merahan, serasa menyimpan kekuatan maha dahsyat atas apapun yang akan tertimpanya. Tetapi Ken Arok yang merasa penasaran karena pernah dikalahkan oleh perempuan itu ketika berada di padepokan Empu Gandring, terusik untuk menghadapinya, mencoba kedahsyatan kekuatan mata aneh itu. Uma Durga serasa terbakar wajahnya. Kata-kata tajam dari mulut Ken Arok itu ternyata mengoyak hatinya. Mata yang berada di keningnya memandang kemerah-merahan, serasa menyimpan kekuatan maha dahsyat atas apapun yang akan tertimpanya. Tetapi Ken Arok yang merasa penasaran karena pernah dikalahkan perempuan itu ketika berada di padepokan Empu Gandring, terusik untuk menghadapinya, mencoba kedahsyatan kekuatan mata aneh itu. Bunuh kau, aku bunuh kau. Laki tidak tahu diri. Akulah yang akan membunuhmu. Tumat kau di tanganku. Pertempuran kedua orang itu benar-benar menggetarkan. Sayang sekali tidak ada seorang pun yang menyaksikan. Bagaikan dua ekor burung camar, keduanya melenting dari tempatnya berdiri. Kedua tangannya yang menyimpan kekuatan dahsyat itu saling berbenturan, melemparkan Ken Arok dan Uma Durga. Namun tanpa harus hinggap di tanah, keduanya berbalik bagaikan lincahnya seriti. Dan sekali lagi, kekuatan luar biasa itu berbenturan. Ken Arok berjumpalitan di udara dan Uma Durga melakukan hal serupa. Keduanya kemudian berdiri gagah di atas kaki masing-masing dan serasa mengukur ketinggian ilmu lawannya. Kau ternyata luar biasa, Ken Arok. Kau pun juga luar biasa. Baru kali ini aku bertemu dengan lawan yang mampu mengimbangi aku. Akan tetapi jangan kau berharap akan dapat mengalahkan aku. Kau pernah aku kalahkan. Lupakah kau hal itu? Sekarang aku yang akan mengalahkanmu. Ayolah, Ken Arok. Sebenarnya tidak ada gunanya permusuhan ini. Layanilah aku. Aku akan menjadi istrimu. Akulah yang berhak menjadi ibu dari anak-anakmu. Yang akan berdebah. Sebaiknya kau kembali saja ke asalmu. Jika kau mau, kau bisa menjual keanehan pada mata di keningmu itu. Dan orang-orang yang tertarik akan memberi sekedar uang recehan kepadamu. Keparat! Tidak tahu diri! Jangan menghindar kau, keparat! Maka demikianlah perang tanding antara Ken Arok melawan Uma Durga itu berlangsung dengan cepat, ganas, dan berbahaya. Ken Arok melayani gerak liar lawannya dengan penuh perhitungan. Ken Arok nampak tidak ingin peristiwa lama terulang kembali. Itulah sebabnya dia bergerak sangat gesit menghindari sambaran-sambaran kekuatan yang memancar dari mata aneh di kening itu.
Sebaliknya, dengan sangat bernafsu, Uma Durga menyerang dan mencecar lawannya. Kemanapun Ken Arok bergerak, selalu dikejarnya. Pertarungan berlangsung dahsyat. Uma Durga tidak peduli lagi terhadap ajian sirap yang disebarnya. Akibatnya, beberapa prajurit istana yang bergelimpangan tertidur mulai sadar dan terkejut melihat apa yang telah terjadi. Lawan, apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Aku baru saja terbangun dari tidur. Bagaimana aku bisa tertidur? Aneh. Aku juga. Aku baru saja terbangun. Mengapa aku bisa tertidur? Lihat, siapa yang bertempur? Tuanku, aku bukan Arok. Siapa lawannya itu? Aku tidak jelas. Perang tanding antara Ken Arok melawan Uma Durga di halaman istana berlangsung semakin cepat. Dan akibatnya, dinding halaman hancur berantakan tertimpa pukulan-pukulan yang sangat dahsyat. Pepohonan penghias taman berantakan, tanah bagaikan dibajak. Tetapi yang berperang tanding nampak tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Para prajurit yang kemudian terbangun segera mengambil jarak. Bahkan kemudian serombongan prajurit yang berada di alun-alun berdatangan pula mengepung pertempuran yang sedang terjadi. Mereka takjub dan mereka melihat betapa dahsyat dan tinggi ilmu kanuragan yang dimiliki Ken Arok, Aku Tumapel yang baru itu. Sementara itu, ketika pertempuran berlangsung dengan dahsyatnya, di saat itu pula Putri Ken Dedes terbangun dan juga terbebas dari kekuatan sirap yang membelenggunya. Terjadi sebuah pertempuran di halaman istana. Siapa yang bertempur? Siapa yang bertempur itu? Seperti suara teriakan-teriakan itu adalah Ken Arok. Lalu siapa lawannya? Aku harus melihatnya. Siapa lawan Ken Arok itu? Nampaknya seorang perempuan. Dedes berjalan melintasi pendopo dan kemudian bersama-sama beberapa emban yang ketakutan menyaksikan pertempuran dahsyat yang sedang terjadi. Ken Dedes menjerit ketika tiba-tiba dinding istana jebol. Dinding jebol ditimpa tubuh. Tubuh siapa itu? Ken Arok. Bagaimana, Ken Arok? Persetan denganmu. Kau tidak akan menang melawan aku. Pertimbangkanlah baik-baik. Jadilah suamiku. Dan berikan dan taburkan benihmu di rahimku. Bagaimana? Pelacur tidak tahu diri. Ken Dedes menggigil di tempatnya berdiri, menyaksikan tubuh Ken Arok yang menyerang lawannya dengan dahsyat. Kemudian bagaikan menimpa dinding baja, Ken Arok terpental berjungkir balik. Uma Durga yang tertimpa serangan dahsyat itu berputar dan kemudian berjungkir balik. Dan dengan sempurna sekali kembali hinggap di atas tanah. Oh, gila. Tidak salah lihatkah aku? Apa? Lawan dari tuanku aku itu. Perhatikan. Apanya? Nanti, kalau orang itu berhenti bergerak, kau akan melihat sesuatu di keningnya. Lihat. Apa tuh? Aku tidak tahu. Akan tetapi kekuatan yang mengalir dahsyat dari lawan tuanku aku, seolah memancar dari keningnya. Apa bukan dari matanya? Semula aku kira dari matanya. Tetapi kawan, cobalah perhatikan. Nanti ketika perempuan itu berhenti menyerang. Nah, itu dia. Kau benar. Aku berhasil melihat. Memang ada sesuatu yang aneh pada perempuan itu. Di keningnya, dua matanya terpejam. Nampaknya di kening perempuan itu terdapat sebuah mata. Apa iya? Rasanya begitu. Tapi lihat saja. Masa ada mata di keningnya? Kalau bukan mata, lalu apa? Jantung semua para prajurit yang menyaksikan perang tanding itu bagaikan berhenti berdetak. Atau sebaliknya, justru dipacu untuk berdegup lebih kencang. Semuanya terpaku bagaikan patung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan di luar sadarnya, Ken Dedes merasa cemas terhadap Ken Arok.
Bagaimana, Ken Arok? Kau belum mau mengakui kekalahanmu dari Umadurga para Bandari? Jika kau tidak mau melihat kenyataan, aku akan melumatkanmu. Kekuatan dahsyat dari mata di keningku ini akan melumatkanmu hingga berantakan menjadi serpihan-serpihan daging yang tidak berharga. Jika kau tidak menginginkan nasibmu seperti itu, ayo, penuhilah permintaanku. Kau harus melayani aku. Kau harus menaburkan benihmu ke rahimku. Akulah yang berhak hamil darimu. Dan aku akan melahirkan calon raja di tanah Jawa ini. Aku manusia. Aku bukan binatang. Aku tidak akan melayani binatang. Kurang ajar. Kau anggap aku ini binatang? Hah? Keparat kau, Ken Arok. Lebih baik tidak usah ada orang yang bernama Ken Arok jika harus melayanimu. Pertimbangkan baik-baik. Aku akan mencarikan seekor kuda jantan untukmu. Dan kau akan melahirkan kuda. Kurang ajar. Berdebah. Nampaknya Ken Arok merasa pertempuran itu harus segera diakhiri. Itulah sebabnya Ken Arok memutuskan untuk membangkitkan semua kekuatan, semua ajian, dan semua ilmu yang ada di dalam tubuhnya. Itulah sebabnya Ken Arok tiba-tiba telah mengambil sikap. Tiba-tiba Ken Arok telah berdiri tegak dan matanya kemudian terpejam. Tangannya kini disilangkan di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kanan disilangkan di atas tangan kiri dengan telapak tangan arah menyembah. Kedua telapak tangan itu kemudian digerakkan arah saling memilin untuk kemudian bersama-sama terkatup menyembah. Tak berapa lama kemudian, Ken Arok diselimuti oleh kabut tebal. Peristiwa di padang karautan di antara mayat-mayat berserakan terulang kembali. Ken Arok telah terbungkus oleh kabut yang semakin lama semakin menampakkan wujudnya. Kabut keputih-putihan itu nampak temaram, semakin tebal dan pijar. Dan tubuh Ken Arok pun kemudian dibungkus oleh kobaran api yang panasnya menjilat sampai di sudut-sudut halaman. Nyala api yang menyelimuti Ken Arok pijar kebiru-biruan, membuat segenap prajurit yang menyaksikannya jadi tercekat dan semakin teraduk hatinya karena tidak mengira Ken Arok mampu melakukan hal yang demikian itu. Perempuan bernama Umadurga, penjelmaan kekuatan hitam, majulah tertimpa kekuatanku. Kalau kau tidak lebur jadi serpihan-serpihan debu, jangan sebut aku Ken Arok. Baik, akan aku lakukan itu, Ken Arok. Justru kaulah yang akan lumat menjadi debu. Yang Batari Durga, Yang Batari Durga. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Umadurga tidak kalah aneh dari apa yang diperbuat oleh Ken Arok. Bagaikan mengumbar keleluasaan tubuh, Umadurga menggeliat dan meliuk-liuk. Tangannya bergerak seperti menari, dan pada akhirnya kedua tangannya terentang, teracung ke atas. Dari kedua tangan yang teracung itu, tiba-tiba api berkobar kemerah-merahan. Umadurga menyeringai seperti iblis. Liurnya menetes dari sudut-sudut mulutnya. Dipandanginya Ken Arok dengan tatapan mata buah. Kau tidak mau memberikan benihmu kepadaku, maka sebaiknya kau mati, Ken Arok. Sebaiknya kau mati saja. Yang terjadi ternyata merupakan sebuah akhir dari perang tanding. Kekuatan yang dimiliki Umadurga ternyata tidak terkira tingginya. Meski Ken Arok melandanya bagaikan prahara, tetapi manakala tangan-tangan mereka saling bersentuhan, tubuh Ken Arok terpental berguling-guling, justru ke arah Ken Dedes yang berdiri termangu. Serasa akan lepas napasnya, Ken Arok tersengal-sengal. Sementara Umadurga juga terpelanting, tetapi perempuan itu masih mampu melenting dan kemudian berdiri di atas kakinya. Dan tawanya pun terdengar berderak. Kau kalah, Ken Arok. Kau bukan apa-apa jika dibanding aku. Akulah raja di atas segala macam ilmu kanuragan. Tidak akan ada yang mampu mengalahkan aku. Ayo, bangkitlah kembali, Ken Arok.
Bangkitlah kembali. Setan! Ayo, bangkitlah kembali, Ken Arok. Mana keperkasaanmu itu? Hah? Bangkit dan lawanlah aku. Ayo! Iblis! Ken Arok, tenanglah. Bagaikan air sewindu disiramkan pada tubuh yang gersang kekeringan, Ken Arok yang bergolak itu tiba-tiba seperti mendapatkan ketenangan. Napasnya yang semula tersengal kemudian mengalir teratur. Ken Dedes yang hamil itu segera bersimpuh dan membusai rambutnya. Yang dilakukan oleh Ken Dedes sebenarnya cuma sekedar membusai, tetapi akibatnya ternyata luar biasa bagi Ken Arok. Manakala Ken Dedes menyentuh tubuh Ken Arok yang tersungkur, hati Ken Dedes bergolak. Pertanda aneh itu muncul dari tubuhnya, dan tiba-tiba saja ada cahaya berpendar dari betis kanannya. Dan dari tangan yang membusai kepala Ken Arok itu, tiba-tiba seperti mengalir kekuatan yang luar biasa bagi suami barunya itu. Seolah khasiat air suci Kambang Ayun yang pernah mereka miliki mengalir deras di aliran darah Ken Arok. Dan Ken Arok kemudian berdiri dengan gagah. Hei, apa yang kau lakukan itu? Gila, kau mampu bangkit lagi, Ken Arok. Baik, akan aku sempurnakan kematianmu. Ken Arok yang telah mendapat kekuatan baru tiba-tiba mengaum liar. Suaranya menggetarkan sampai di sudut alun-alun, dan ia mengulang lagi sikapnya beberapa saat kemudian. Tubuhnya telah dibungkus oleh kobaran api. Demikian pula dengan Uma Durga. Tangannya menyala-nyala. Kekuatan dahsyat itu telah siap untuk berbenturan, dan manakala telah siap, keduanya pun segera melontarkannya. Gila! Kurang ajar, berdebah! Iblis kau, Ken Arok! Kaulah yang akan aku lumatkan. Aku tumpas kau ke paras! Ternyata Ken Arok bagaikan tidak kasat tenaga. Justru tendangannya semakin menjadi, membuat Uma Durga menjadi kebingungan. Bagai banjir lahar, Ken Arok mencecar, membuat Uma Durga harus berjumpalitan menghindar, dan kemudian sebuah keputusan pahit harus diambilnya. Jangan pergi kau, Uma Durga! Dengan cepat sekali tubuh Uma Durga melesat di kegelapan malam, bagaikan terbang melayang di atas para prajurit yang termangu. Ken Arok yang tidak ingin kehilangan lawannya segera mengejarnya. Laksana terbang kencang seperti laju burung Sri Gunting, Ken Arok meloncat memburu lawannya. Bagaimana, tuanku? Aku tidak berhasil mengejarnya, Permaisuri. Kembalilah ke bilikmu. Nanti aku akan menceritakan apa yang telah terjadi. Baik, tuanku. Semua prajurit, jaga keamanan istana ini secermat-cermatnya. Jangan sampai ada orang bermaksud buruk berani masuk lagi ke dalam istana ini. Jika kalian semuanya tertidur karena ilmu sirap, maka orang yang bermaksud buruk itu akan bisa membunuh kalian dengan sangat mudah. Bahkan kalian tidak akan sempat menyadari bahwa kalian sebenarnya telah mati. Camkan semuanya itu. Porak-poranda seperti ini, jelas besok akan ada kesibukan baru untuk membenahinya. Benar-benar gila kekuatan yang mampu menghajarnya. Hingga berantakan, dinding memanjang ambruk. Untung bukan Saka Pendapa itu yang terhajar. Benar. Paling tidak ada sebuah hal yang bisa kita lihat dan kita banggakan. Apa? Bahwa tuanku aku yang baru, aku Ken Arok benar-benar luar biasa. Kita memang pernah menduga bahwa beliau mempunyai kesaktian yang tinggi. Akan tetapi, siapa mengira bahwa ternyata kesaktiannya sedemikian tinggi. Kau ingat bagaimana ia mengaum? Ia seperti singa. Dan bagaimana kobaran api itu membungkus tubuhnya. Benar. Ilmu apa namanya itu? Entah, aku tidak tahu. Menurutku, Tumapel berada di bawah pemerintahan tuanku aku Ken Arok adalah hal yang sangat tepat untuk menghadapi Kediri. Memang dibutuhkan orang yang mempunyai kemampuan tinggi seperti itu.
Kalau ada pertanyaan yang mengusik hatiku, justru siapa perempuan yang menjadi lawannya itu? Ada orang yang memiliki 3 buah mata. Benar-benar manusia atau bukan dia? Itulah, aku tidak habis pikir. Tetapi nampaknya ia menginginkan tuanku Akuwu untuk menjadi suaminya. Benar-benar aneh. Itu sebuah keinginan yang janggal sekali. Perempuan biasanya menunggu lelaki, meski suka setengah mati. Akan tetapi, tidak lumrah perempuan menyampaikan keinginan itu mendahului. Dunia memang aneh. Andai kata kau, bagaimana? Maksudmu? Andai kata kau yang menjadi tuanku aku. Jangan-jangan keinginan perempuan itu kau turuti. Pada saat aku melayani hasratnya, mungkin aku sudah lumat. Demikianlah apa yang terjadi di halaman istana itu untuk selanjutnya menjadi buah pembicaraan para prajurit. Mata mereka semakin terbuka melihat sosok Ken Arok dengan utuh. Sementara itu, di peraduan Ken Arok, Tuanku tidak apa-apa. Jangan cemas, Permaisuri. Aku tidak apa-apa. Siapa sebenarnya orang itu, Tuanku? Ia bernama Uma Durga Prabandari. Ia satu-satunya manusia yang paling aneh yang pernah aku ketahui. Karena memiliki 3 buah mata. Sebuah berada di keningnya. Belum aku ketahui jawabnya, mengapa ia bisa seperti itu. Kekuatan pada mata itu luar biasa sekali. Batu pun berantakan disentuhnya. Untunglah aku dapat mengalahkannya dengan bantuanmu. Dengan bantuan hamba? Iya. Aku tidak tahu mengapa. Ketika aku seperti telah kehabisan tenaga dan kekuatan, demikian kau sentuh tubuhku, aku seperti ketempatan tenaga yang luar biasa. Seperti terbangunkan. Lalu mengapa perempuan itu berurusan dengan tuanku? Dia menghendaki aku untuk menjadi suaminya, Ken Dedes.